Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziza Cinhayu, NPM C1C020091. Di sini saya akan membuat video yang menjelaskan mengenai ekuitas. Sebelumnya, ada 5 laporan keuangan menurut PSAK nomor 1 untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama, itu laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima itu catatan atas laporan keuangan. Nah, jika berdasarkan proses pengerjaan, maka yang lebih dahulu dalam membuat laporan keuangan adalah jika perusahaan sudah beroperasi, laporan keuangannya itu dimulai dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Namun, jika perusahaan baru beroperasi, maka laporan keuangan yang mungkin bisa dibuat adalah laporan posisi keuangan awal. Nah, isi dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain itu ada 3 informasi penting di dalamnya, yaitu yang pertama, laba atau rugi tahun berjalan yang didapat dari selisih antara pendapatan dan semua beban yang ditanggung oleh perusahaan. Kemudian, informasi yang kedua yaitu penghasilan atau rugi komprehensif lain. Lalu yang terakhir itu total penghasilan atau rugi komprehensif yang didapat dari penjumlahan dari laba tahun berjalan ditambah dengan penghasilan komprehensif lain. Jika perusahaan menghasilkan rugi komprehensif lain, maka hasil dari penjumlahannya menyebutkan bahwa itu adalah total dari rugi komprehensif lain. Selanjutnya, yang termasuk ke dalam bagian dari penghasilan komprehensif lain itu ada 3. Yang pertama, surplus evaluasi aset tetap. Yang kedua, keuntungan atau kerugian dari penilaian aset keuangan kategori tersedia untuk dijual. Dan yang terakhir itu pendapatan lain-lain. Lalu ada perbedaan antara penghasilan komprehensif lain dengan pendapatan lain-lain adalah jika pendapatan lain-lain itu merupakan bagian dari laba atau rugi periode berjalan, sedangkan penghasilan komprehensif lain bukan merupakan bagian dari laba atau rugi periode berjalan, namun merupakan bagian dari ekuitas. Perlu diingat bahwa penghasilan komprehensif lain itu bukan merupakan bagian dari laba rugi, tapi merupakan bagian dari ekuitas. Ekuitas ini yang akan kita pelajari lebih mendalam pada bagian ini. Ekuitas ini juga akan menjadi pembeda antara bentuk kepemilikan bisnis, di mana bentuk kepemilikan bisnis itu ada 3, yaitu yang pertama, perusahaan perseorangan. Ekuitas pada perusahaan perseorangan terdiri dari modal si pemilik perusahaan tersebut. Dan yang menjadi pengurangnya adalah jika pemilik perusahaan tersebut melakukan pengambilan pribadi atau PRIV. Jadi PRIV itu merupakan bagian dari ekuitas jika dalam perusahaan perseorangan. Lalu yang kedua itu perusahaan persekutuan. Ekuitas pada perusahaan persekutuan ini berasal dari para sekutu. Lalu yang ketiga itu perusahaan perseroan atau PT. Ekuitas pada perusahaan perseroan ini terbagi lagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu yang pertama share capital atau modal saham. Pada perusahaan perseroan, ekuitas berupa share capital ini hanya akan berubah kalau ada transaksi sehubungan dengan saham. Misalnya, penerbitan saham baru, maka ekuitas share capitalnya akan bertambah. Yang kedua itu retained earnings atau saldo laba. Ada 3 yang mempengaruhinya. Yang pertama itu pendapatan, yang kedua beban, dan yang ketiga itu dividen. Yang akan dibahas pada materi ini adalah mengenai ekuitas pada perusahaan yang bentuknya perseroan, yang dimana akan dimulai dari share capital, treasury share atau saham biasa yang beredar itu kita beli kembali,
lalu dividen dan retained earnings. Yang menjadi karakteristik utama perusahaan perseroan itu yang pertama dipengaruhi oleh aturan hukum. Yang kedua, menggunakan sistem saham. Yang ketiga, development of variety of ownership invest atau beberapa pengembangan kepentingan kepemilikan. Lalu, corporate law atau hukum perusahaan. Di Indonesia, undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas atau PT itu adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Selanjutnya itu ada share system atau sistem saham. Saham yang dimiliki perusahaan itu menjadi acuan untuk membagi secara profesional laba atau bunga. Kedua, sebagai dasar untuk membagi dalam hal hak suara. Lalu saham juga menjadi dasar untuk membagi secara profesional aset perusahaan ketika perusahaan itu dilikuidasi. Selanjutnya, share system ini juga menjadi pembagi secara profesional hak untuk didahulukan atau hak untuk didahulukan bagi pemegang saham lama untuk membeli terlebih dahulu jika seandainya perusahaan menerbitkan saham baru. Selanjutnya itu ada jenis saham. Yang pertama itu saham biasa. Beberapa hal yang dimiliki oleh pemilik saham biasa itu yang pertama, pemegang saham biasa memiliki hak suara, memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan saham istimewa, yaitu saham biasa mendapatkan alokasi jika seandainya perusahaan bangkrut. Aset dijual, maka pemilik saham biasa ini mendapatkan alokasi dari penjualan aset perusahaan itu di urutan ketiga, yaitu setelah kreditor dan pemilik saham preference atau saham istimewa. Selanjutnya, tidak ada garansi bahwa pemegang saham biasa itu akan mendapatkan dividen. Ketika perusahaan membagikan dividen, maka yang diutamakan terlebih dahulu adalah pemegang saham istimewa. Kedua, jenis saham yang kedua itu ada saham istimewa. Keistimewaan yang dimiliki oleh pemilik saham istimewa ini adalah yang pertama, mendapatkan hak untuk mendapatkan dividen lebih dahulu dibandingkan pemegang saham biasa. Yang kedua, jika dividen tersebut bersifat kumulatif, maka ketika perusahaan tidak membagikan dividen pada tahun sebelumnya dan tahun sekarang, perusahaan memperoleh laba, maka dividen yang diterima oleh pemegang saham istimewa itu ada dua, yaitu dividen yang tertunggak tahun sebelumnya dan dividen yang diterima tahun sekarang. Lalu, jika sifat dividen itu tidak kumulatif, maka yang tertunggak di tahun sebelumnya itu tidak akan didapatkan. Yang didapat hanya dividen untuk tahun sekarang. Dan keistimewaan yang terakhir itu mendapat urutan kedua dalam alokasi aset yang dijual ketika perusahaan dilikuidasi. Nah, ekuitas pada perusahaan yang bentuknya perseroan yang dimana akan dimulai dari yang pertama share capital, dan share capital ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu share capital ordinary atau modal saham biasa, yang kedua share capital preference atau modal saham istimewa, dan kedua itu share premium, ketiga itu retained earnings atau saldo laba, yang keempat accumulated other comprehensive income atau penghasilan komprehensif lain merupakan bagian dari ekuitas. Treasury share atau saham biasa yang beredar kemudian ditarik kembali, bagian dari ekuitas yang memiliki saldo normal di debit yang berarti menjadi pengurang dari ekuitas. Yang keenam itu non-controlling interest atau pemegang saham minoritas atau pemegang saham non-pengendali. Pengendali itu sendiri adalah jika memiliki saham di suatu perusahaan lebih dari 50%. Selanjutnya itu ada akuntansi terkait dengan penerbitan saham. Yang pertama, akuntansi yang diterbitkan dengan menyebutkan nilai nominal saham. Yang kedua, akuntansi yang tidak diterbitkan dengan menyebutkan nilai nominal saham atau diganti dengan nilai yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, penerbitan saham melalui kombinasi. Yang keempat, penerbitan saham untuk bertransaksi-transaksi cash.
penerbitan saham untuk transaksi-transaksi non-cash. Yang terakhir itu biaya-biaya yang berhubungan dengan penerbitan saham.